Selamat pagi semuanya teman-teman. Shalom. Perkenalkan nama aku Jovina Kristina Iskandar. Nah teman-teman tahu gak? Sebentar lagi kita memperingati hari raya apa? Kematian Tuhan Yesus? Enggak. Oh, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebentar lagi akan bangkit dan kita akan sebentar lagi juga akan merayakan Hari Raya Paskah. Nah, teman-teman, sebelum kalian tahu, mari kita simak video berikut ini. Ada contoh video Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari segala dosa. Paskah pada hari Jumat jam 9 pagi sampai 3 sore. Setelah disiksa, Tuhan Yesus kemudian disalib. Lalu Tuhan Yesus meninggal dan dikuburkan. Pada hari Sabtu, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba, terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat Tuhan itu lalu menggulingkan batu dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Prajurit-prajurit itu pun menjadi sangat ketakutan. Ketika Maria sampai di kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat malaikat. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Maria keluar dari kubur itu dan berlari pulang untuk memberitahu murid yang lain. Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid lainnya. Kemudian para murid berlari pergi ke kubur itu. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Teman-teman, Hari Raya Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apakah sih hari kebangkitan Tuhan Yesus itu? Bagaimana sih ceritanya? Nah, pada suatu hari adalah seorang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang patut akan Tuhan atau taat pada Tuhan. Dia menghadap ke Pilatus, raja memerintah saat itu, dan dia meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus karena dia ingin menguburkan Tuhan Yesus di sebuah gua. Lalu Pilatus memberikannya kepada Yusuf dan Yusuf membawa mayat itu pergi ke sebuah bukit. Nah, disitulah dia menempatkan mayat Tuhan Yesus. Di situ ada sebuah batu yang besar untuk menutup gua itu. Dia gulingkan, dia buka gua itu, lalu dia masukkan mayat Yesus ke dalam sana. Setelah dia selesai, dia tutuplah kembali gua itu, lalu berjalan pulang. Nah, setelah 3 hari lamanya, datanglah seorang yang bernama Maria Magdalena. Maria ini adalah seorang juga takut pada Tuhan. Nah, dia sudah mempersiapkan rempah-rempah untuk Tuhan. Namun, ketika dia sampai di gua itu, dia sangat terkejut. Tahu kenapa teman-teman? Karena tidak ada lagi Tuhan Yesus dalam itu. Karena pintu itu, maksudnya batu yang sudah menutup gua itu sudah terguling kembali. Dan muncullah tiba-tiba seorang malaikat. Nah, malaikat ini berkata, "Mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang yang mati?" Lalu berkatalah dia lagi, "Tuhan Yesus tidak ada, sebab ia telah bangkit." Nah, Maria gembira sekali teman-teman. Dia pulang membawa berita yang sangat bagus ini. Nah, keesokan paginya berjalanlah 2 orang pemuda berjalan jauh hingga sore. Mereka
membicarakan sesuatu. Lalu bertemulah mereka Tuhan Yesus di tengah jalan mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah sedang engkau perbincangkan ini? Nah, menjawablah mereka dan berkata, apakah hanya engkau orang asing di tempat ini? Apakah engkau tidak tahu apa yang sedang ramai diperbincangkan sekarang? Apakah engkau tidak tahu bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat Israel itu dikatakan pada kaum perempuan bahwa dia sudah bangkit ketika dia melihatnya. Nah, pada itu juga mereka berdua berkata lagi, engkau bisa menginap di rumah kami karena hari sudah hampir malam dan di sini tidak ada lagi penginapan yang kosong. Lalu berjalanlah mereka pulang ke rumah dua orang ini. Nah, mereka berjalan hingga sampai di rumah mereka. Lalu Tuhan Yesus dijamu makan dengan roti. Nah, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecahkannya. Namun sebelum mereka sampai di rumah, Tuhan Yesus juga sempat memberitakan firman Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus lagi makan, nah dua orang ini barulah mereka tersadar bahwa hati mereka berkobar-kobar karena mendengar pemberitaan Injil dari Tuhan Yesus dan bagaimana dia memotong roti dan memakannya dan sebagainya. Nah, lalu berkatalah satu orang kepada yang lain, bukankah dia ini Yesus Kristus yang sudah bangkit itu? Nah, ketika mereka membalikkan badan mereka ke belakang, nah mereka melihat Tuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi. Lalu mereka memberitakan kabar baik itu karena mereka sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu pada suatu hari lagi Tuhan Yesus menampakkan diri lagi, namun bukan kepada rakyat-rakyat, namun Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Lalu dia menampakkan diri kepada murid dia sendiri dan berkata, kasih sejahtera ada padamu. Nah, lalu terkejutlah semua murid Yesus itu. Lalu berkata Tuhan Yesus lagi, mengapa engkau terkejut seperti melihat hantu? Nah, berkatalah Tuhan Yesus lagi, apakah engkau tidak mengenal aku, bahwa akulah guru kalian? Nah, murid Yesus masih bingung nih. Nah, lalu Yesus menceritakan apa yang dia katakan sebelumnya ketika mereka bersama, ketika mereka ada di sebuah badai atau di mana. Lalu percayalah murid-murid mereka Tuhan Yesus itu. Namun tidak lama lagi Tuhan Yesus tidak dapat lagi menemani mereka karena Tuhan Yesus akan menepati janjinya untuk naik di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu keesokan harinya pergilah Tuhan Yesus mengajak dan juga tentunya mengajak murid-muridnya. Pergilah mereka sampai di luar kota Betania dan Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu. Nah, ketika Tuhan Yesus memberkati yang terakhir, Tuhan Yesus tiba-tiba terpisah dari muridnya. Lalu murid-muridnya mengetahui bahwa dialah juru selamat yang kekal. Nah, teman-teman, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ya, dari cerita ini kita bisa mengambil bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang tidak boleh kita
kita juga harus menghormati Tuhan Yesus. Jika kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kalian harus berubah. Nah, contoh perubahan kalian karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus adalah tidak bertengkar lagi. Kalian bilang, bisa nanti tahun depan ditebus lagi sama Tuhan Yesus. Gak perlulah aku bisa bertengkar lagi. Nah, namun walaupun kalian bicara begitu, Tuhan Yesus tidak akan memberi kesempatan lagi kepada kita. Nah, makanya pergunakanlah kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita saat ini untuk kita berubah dan kita akan menjadi pengikutnya. Jika kalian sudah percaya, kalian sudah bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, pasti kalian ketika kalian sudah tidak ada di sini lagi, seperti aku juga, aku tidak ada di sini lagi, kalian pasti percaya dan aku juga percaya bahwa kita bakal ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga, duduk bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, kita akan berbahagia di surga. Makanya kita memanfaatkan kesempatan yang ada pada saat ini. Mari kita manfaatkan kesempatan untuk berbuat, untuk mengubah kesalahan kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.